Halo, selamat malam semuanya. Sorry agak telat. Kita tadi menunggu salah satu moderator juga acara debat ini. Kita tunggu calon Korda dulu masuk ya. Kita lihat dulu. Oh, ada Kak Alin, Bang Piki, Gultom, Saleh Haryanto, Hafiz, Bang Halim. Kita santai-santai aja ya labnya nih ya, lab debatnya soalnya sambil jaga anak. Udah makan bang? Pucat. Ini masih nunggu calon korda kita nih, Lewi sama Bang Ijal. Sambil nunggu nonbar kita lab debat santai aja. Yang penting siapkan pertanyaan untuk calon korda COP yang baru. Hai Pak Korda, udah 2 orang ganti Kak. Sekarang ketua KPU nih, kita cari korda baru untuk COP periode 2021 sampai 2024. Masih nunggu Lewi sudah masuk. Siap Bang Halim. Kita nunggu Lewi. Lewi sudah siap. Assalamualaikum. Siap Lewi. Waalaikumsalam. Masih nunggu itu kita ya, nunggu Bang Ijal. Oke, Bang. Siap. Seharusnya Bang malam ini duet sama Bang John nih. Tapi Bang John bosnya datang. Jadi Abang pandu sebentar Oh, di sesi pertama. Sesi pertama ini kita menjawab pertanyaan dari komentar dari Instagram ya. tunggu Bang Ijel aja, Bang, biar enak jelasin dah. Bang Ijal, ya santai-santai aja kita Bang Ijel. sambil nunggu MU main. Halo Rezen Razdi, ya ini nanti kita record, ini nanti kita masukkan ke YouTube juga. Insya Allah ini pemilihan Korda COP ini kita penghitungan suaranya tuh live YouTube. Insya Allah lebih baik lah. Ada Gopindra, masih nunggu Bang Ijal nih. Bang Bang Ijal ditunggu di IG. Lagi sibuk apa Lewi? Santai aja kan Lewi kan? Biasalah, ngehandle toko lagi. Kan kepala toko libur. Jadi yang apa? Yang Fendi saya turun tangan dulu ke bawah. Mantap, mantap. Tuh Aldi Rizal 16, ada giveaway baju PTC Bang katanya. Nah, tergantung ini. Abiza Indrea. Halo. Kita masih nunggu Bang Ijal ya. Ada Bang Rian Ordila juga nih.
Sodong. Oh, bukan ini, bukan Soso itu Bang Rian Ordila. Ini Bang Ijal, tadi dia hadir kok tadi. Bang Ordila kasih tahu sama Bang Ijal dong. Tadi ya di grup COP yang di WA udah ready. Suruh ke Instagram biar kita live. Kelihatan putih di sini. Oh, Welky, woi. Kayaknya legend-legend banyak muncul nih ya. Segan Welky sama dari legend. ujung batu nih. Welky ini termasuk eh, yang lama juga nih. Kayaknya Welky ini tahun 2009 2010. 2005 2009 2010 kayaknya. Termasuk Yang sama paling Bang pertama, Rahmat, Bang itu Gegen, Nanda, orang-orang ujung waktu batu. masih korda Bang Ucup, bukan? Siapa ya? Apa? Waktu masih kordanya Bang Ucup, bukan? Bang Ucup, masih Bang Iya. Ucup. Sebentar ya, kita masih nunggu Bang Ijal. Bang Ijal, mana Bang Ijal? Ada Kim juga nih, ada Oon Kahmat. Halo, selamat malam semuanya. Kim, tolong kasih tahu apa dong, eh, Bang Ijal udah standby di daripada tak ada teman abang ngajak anggota KPU juga nih, Bang Ardi. Bang Soalnya kan Ardi nih tuh baru ya. Bang Ijal masih belum ada ya. Request lagu dong Om. Ardian Sukman menolak. Kayaknya nih Bang Ardi lagi ngumpul sama keluarga deh. Lagi jongkok Om. oh, gitu. Oke, siap. Aduh, Tak apa-apa lah. Live aja agak sama-sama. jarang-jarang kan orang lagi live jongkok gitu kan. Iya, masih nunggu OTW katanya Bang. Oke, siap. Kalau OTW. Jadi sesi nih Bang Ijal. Tuh Bang Jadi Derajat sesi tuh Bang. pertama Bang ini Derajat. kita eh, menjawab apa? Menjawab pertanyaan dari komentar yang ada di Instagram. Ayo, siapa yang mau nanya sama calon koordinator daerah COP? Gelap. Siap Bang Ijal. Siap Bang Bay. Gelap kok penerangan ini. Ah, Gelap di lah. kafe remang nih Bang. Mas. Nah, bentar, bentar, Bang. Bentar, Aduh. Apa kita santai aja sambil nunggu apa? Nunggu MU main. Nonbar Siap, Bang. siap. Rencana nanti siap nih baru bergerak janjian nih sama Bang Ado ngurus Wah, member. siap. Mantap, mantap. Nasi bungkusnya mana Pak Panitia? Kami menerima donasi nih. Ini KPU nih kekurangan dana nih. Yang mau nasi bungkusnya. Nanti mungkin ini Lewi sama Bang Ijal ada serangan fajar mungkin ya Bang. Iya. Kita nih santai aja. Siap, Pokoknya siap. siapapun yang nanti yang jadi korda saling membantu, saling membahu. Ya kan ini Siap, untuk siap. COP ke depannya juga. Siap. Di mana posisi Siap Bang nih, Bay? lagi di Tembilahan Bang. Wih, jauh.
Nanti kita pakai apa nih Bang? Pakai 3 sesi. 3 sesi itu sesi pertama nih kita pertanyaan dari apa? Dari komentar-komentar di Instagram. Sesi kedua pertanyaan dari penitia yang dititipkan sama-sama senior-senior lain, dan yang ketiga, sesi ketiga tuh pertanyaan Bang Ijal nanya sama Lewi, Lewi sama nanya sama Bang Ijal gitu. Itu aja, kita santai aja. Arda Peri Manalu, ada Amarta, ditunggu Fajri Ilham Serang. Ayo yang mau bertanya sama calon Korda nih. Kurang jauh wajah hostnya. Tak pakai apa nih? Tak pakai tiang. Ayo yang mau nanya. Menunggu serangan fajar. Oke, siap. Ini kayak rasa pemilu bang ya, pemilu yang Iya. nggak jangan dibicarain Apa? lah. Iya. Kayaknya ya kalau entah pengakuan abang, entah yang abang kayaknya cuman boleh dibilang yang paling bagus kayaknya pemilihan KPU di antara CPT lain kita lah. Kayak dari pendaftaran, dari DPT-nya aja kita beda. DPT kita kan lengkap semua. Ini pun nanti penghitungan suaranya tuh live di YouTube. Jadi bisa dilihat nanti suaranya. Siap. Banyak yang gabung. Banyak nih 18 orang. Ya. Jadi tak sia-sia ya kita buat flyer. Ayo yang 18 orang nih mau nanya sama calon Korda. Ada jadi 3 pertanyaan nih. Udah makan Cakorda dua-duanya nih. Peri Manalu nanya. Pertanyaannya yang berbobot lah. Udah makan Cakorda dua-duanya. Bang Ijal lagi sibuk apa nih Bang Ijal? Sambil nunggu pertanyaan nih Bang. Ya. Baru apa nih Bang? Baru siap sampai rumah. Ngejar-ngejar administrasi persyaratan. Waduh. Alhamdulillah selesai kan. Luar biasa nih panitianya. Ini apa ya? Maklum nih live sama anak juga nih Bang. Wih. Kita santai-santai aja. Kita buat lebih seru aja nih pemilihan koordinatornya. Tapi ini bagus ada sambutan dulu nih dari Bang John nih. Bang John belum masuk. Banyak nih, ada Agustin Bell, kita sapa satu-satu lah nih. Ada Andi, Kim, Perry, Bang Fikri, Alfadil Nilhak, Al-Hafiz, Rian Ordila, Bang Halim masih nih. Ada Bella Agustina, Iqbal Hakim Siregar, Bang Ardi, Rinaldi, Amarta. Ada Gultom. Gultom mau kode ZLTP tidak nih? Jangan Bang Bay. Bel Haryanto, Lia Lup, Kak Alin, Aang Jangan Bang Ahmad, Bay. Chandra Dewi Setyo Putro, Abu Zubari Abrisam. Yang penting oleh stay. Oke, siap. Ini semangat MU yang sekarang nih kayaknya ini menular ke COP juga nih. Kayaknya udah mulai semangat lagi. Dia memang kayak gitu dia. Zaman kita semangat dulu kan zaman Ferguson kan. Bukan berarti waktu zaman Moyes, zaman Van Gaal, zaman Mourinho semangat. Cuman beda kali nih semangatnya nih. Siap. Kapan nanya nih? Ayo kami siap pertanyaan nih. Ayo. Pertanyaan untuk Cakorda mana nih? Ayo ditunggu. Oh, ada istri saya nih masuk. Nunggu pertanyaan nih. Ayo pertanyaan untuk calon Korda. Masih menunggu. Ayo pertanyaannya. Kenalan kita. Baru ini perdana nge-live di IG. Gak pernah kan Bang? Ini kita buat nih Bang.
Aduh. Jadi artis lagi lama-lama nih. Eh, Kalah apa Bang? Bang Peri bisa kalah sama aku nih. Enggak lah bang, jangan Tapi Bang, gitu. ini apa nih Bang? Maaf nih Bang ya. Bayu baru pertama kali loh nengok Bang Ijal. Entah Oh, Bayu iya. lupa. Kalau nengok Ferry kan udah sering kan. Itulah bosan bukan Bang Peri mungkin. Waduh, udah jarang aktif juga bang sama. Udah jarang juga kelihatan Bang Bayu yang lain. Pak Ketum kok putihan pakai lampu sorot ya. Oh iya di lampunya ada 5 nih. Biar putih. Ayolah nih pertanyaannya mana nih untuk calon Korda nih untuk pertanyaan untuk calon Korda tunggu nih. Kalau pertanyaan panitia, lu ada Ibra. Is, Ibra nih Korda sebelum Bang John. Bang Ibra. Masih nunggu nih pertanyaan, ayo. Terpesona kayaknya nih, nggak ada yang bisa bertanya nih. Ada Akmal Gian Fernando, iya. Bang, Mungkin- bagus abang stand up dah bang. ini lama-lama kayak Mail nih. 8 menit kan, nggak tahu aku bang. Iya nih kita Ulang lagu. udah lewat berapa menit nih tak ada pertanyaan nih. Iya, terus pesona semuanya nih. Aduh. Boleh juga lah visi misi Lewi, visi misi Bang Ijal tadi kan. Kami dulu calon Korda tak ada pakai visi misi Bang. Iya. Soalnya dulu Langsung jadi Korda kemarin cari orang aja susah. Apalagi kalau sekarang kan udah ramai. Kemarin tuh misinya itu ya tuh menambah member banyak-banyak. Sekarang kan sudah banyak, udah ada fun football. Dulu main futsal sering nombok. Sekarang Zaman Kalau awal sekarang- alhamdulillah bang. Kalau sekarang 2 jam mungkin tak cukup ya. iya, dah sampai jam 12 bisa. Aduh Rido Chandra nih ada pertanyaan, ayo pertanyaan. Kita tanya pertanyaan untuk kita tanya di grup ya, pertanyaan untuk Cakorda. Ayo. Untuk Cakorda yang menang nanti ada makan-makan nggak? Oh, ini ada pertanyaan nih. Dari Bang Fikri. Ini dari Kim dulu. Tanya satu persatu Cakorda apa keduanya Min. Boleh ini pokoknya kita hitung aja nih. Misalnya nih Bang Fikri nanya untuk siapa nih maunya nih. Untuk calon Korda berdua untuk saat ini seperti yang kita tahu geliat fans klub Eropa saat ini sangat kurang. Bagaimana cara calon Korda untuk kembali menghidupi geliat tersebut? Wih, mantap pertanyaannya nih. Nampak kan pertanyaannya kan Nampak? Lewi Pak. sama apa? Nih. Bisa dijawab nih. Lewi dulu lah. Gue bang ya, menghidupi geli tersebut. Mantap nih. Iya memang agak sepi sih. Agak kurang ya. Ya Udah kalau dulu hampir 3 tahun ini bang ya. Udah kurang, lebih ke event ya, fun football paling ya. Lebih ya ada ke situ saudara sih. abang nih Zulfa Iskandar. Yuk, Lewi dulu jawab pertanyaan nih, bagaimana nih? Untuk Bang Ijal tunggu Bang ya. Lewi dulu Bang. Siap. Untuk saat ini seperti yang kita tahu, geliat fans klub Eropa saat ini sangat kurang. Bagaimana cara calon Korda untuk kembali menghidupi geliat tersebut? Lebih ke arah sini sih. Tibanya ke organisasi, lebih ke asosiasi. Kita pendekatan ke beberapa Korda fans club yang ada di Pekanbaru. Misalnya kayak Milanisti Pekanbaru, Interisti, terus Peña Madrid Pekanbaru, dan beberapa fans club yang lain melakukan kopdar lah awalnya untuk lebih kenal lebih dekat lagi. Terus untuk tujuan kedepannya jangka panjangnya lebih ke arah asosiasi. Jadi kayak seperti di Duri sih Bang. Kalau dapat info tuh ada asosiasinya khusus fans club gitu.
Jadi di sana kan ada misalnya pengen bikin event turnamen nih, turnamen fans club yang futsal. Jadi diomongin, jadi antar Korda, antar Kopdar, gimana sih kita bikin sistem turnamennya. Terus adakah event yang gathering selanjutnya antar asosiasi, antar fans club gitu. Misalnya nih dari pihak perwakilan fans clubnya itu 20 orang untuk gathering antar fans clubnya bisa dibikin gitu. Terus ya kalau bisa Bang, kita punya asosiasinya lah, asosiasi antar fans club. Kalau biasanya kan yang taunya paling di asosiasi ibaratnya lebih ke fans club tersendiri sih, jarang ada yang ngerangkul gitu. Kalau dapat info di Duri ada yang kayak gitu, dia pakai asosiasi terus ngerangkul seluruh kordanya. Jadi ketika ada yang bikin event lebih dibicarain, lebih enak lah. Jadi kalau misalnya ada trouble nih Bang, lebih ada trouble misalnya antar member nih. Apalagi misalnya nih nobar Liverpool versus MU. Ada yang nggak enakin, ada yang nge-chance-nya kelewatan atau gimana. Mungkin setelah 90 menit pertandingan masih juga gontok-gontokan, ya di dua pihak di asosiasi ini didamaikan gitu. Jadi ada komdisnya juga di sana. Soalnya yang kita tahu Bang, kurangnya geliat fans klub Eropa saat ini tuh lebih ke arah situ sih. Ada yang bermasalah satu member atau dua member gitu. Bikin bisa berseteru. Harusnya cuma 90 menit pertandingan. Nanti berlarut. Ya masalah kita paling cuma nonton fans layar kaca sih tibanya. Cuman kan nggak harus sebarbar itu. Jadi orang peminat kurang jadinya. Gara-gara mungkin ada beberapa masalah seperti itu. Ya menghidupinnya cara menghidupkannya lagi dilihat fans klub di Pekanbaru itu ya dengan cara bikin asosiasinya. Jadi kita tahu permasalahannya, kita bicarakan antar korda, antar fans klubnya. Itu aja sih Bang. Semacam wadah gitu. Oke. Bang Ijal gimana nih Bang? Cara membuat geliat fans club aktif kembali. Terdengar suara saya Bang? Terdengar ya? Dengar. Aduh, ini pertanyaannya keren. Tadi dulu saya balik lagi. Geliat ini bahasa, mohon maaf gitu. Menghidupkan berarti ya. Iya. Bahasa Geliat itu semangat atau ini atmosfer gitu ya bahasanya ya. Kalau benar sih tadi memang kalau dibilang siapa namanya Mas Lewi kayak gitu kan apa yang disampaikan tadi. Cuma memang poinnya kalau dalam tarik 3 tahun ya memang menurun gitu. Apalagi di sekarang udah masuk hampir 1 tahun lebih juga dengan adanya tantangan pandemi ini gitu kan. Nah ini yang bisa menjadi makin turun lagi gitu loh. Terutama ya pertandingan-pertandingan yang diliburkan, jadwal yang lain sebagainya. Nah itu bisa jadi menjadi faktor ini juga. Nah tentunya saya juga apresiasi juga sih sebetulnya gitu. Tidak meski harus kita melihat fans yang lain gitu. Terutama kalau yang saya rasakan gitu ketika gabung bersama COP ini sebetulnya lebih daripada kita hanya sebagai penggemar bola kan gitu. Jadi artinya dengan yang dilakukan oleh teman-teman yang ini, terima kasih teman-teman pengurus sebelumnya gitu yang udah luar biasa gitu, bagaimana menghidupkan nobar, menghidupkan futsal, menghidupkan football dan lain sebagainya. Nah itu menjadi sebuah bahwasanya terus mengaktifkan gitu loh. Jadi tidak meski kita bandingkan dengan fans klub lain, bisa jadi fans klub yang lain tidak ada aktivitas lain seperti yang kita lakukan. Nah, tentu ini menjadi poin bagian penting PR kita bersama bagaimana semangat kita untuk menggeliat itu tadi yaitu daripada ya pengurusan itu tersebut gitu. Kalau misalkan nanti ketika dari pengurusannya aja sudah tak bahasanya cuma misalkan tak ada rasa semangat gitu kan, macam mana ketika misalkan nanti pada yang memang itu baik itu non member atau yang hanya sebagai penggemar biasa. Nah itu mungkin sih Bang Bay poinnya. Ya mantap kali ya pertanyaan dari Bang Fikri ini. Memang
geliat-geliat apa udah berkurang tuh udah kayak 2 tahun 3 tahun yang lalu udah kurang juga sih Bang. Entahlah mungkin karena MU-nya bukan mungkin pengetahuan tentang MU-nya yang kurang bagus. Kayaknya dari dulu kayak paling Liverpool aja sih yang semangat karena baru juara kan tahun-tahun lalu. Dulu di Pekanbaru tuh ada namanya PSP Bang kalau saya tidak salah. Mohon kalau ada PSP itu Perserikatan fans sepak bola Pekanbaru gitu namanya itu. Itu yang biasa ngurus-ngurus tapi nggak jalan juga, susah kayaknya untuk fans. Bang Peri, mana lu? Bang Ocu ada lapek bugi gitu. Izin live bentar Bang. Siap Gultom. Gultom mau kode Zal TV. Nih Iqbal Hakim Siregar mau nanya, ayo Iqbal, ditunggu nih. Bang Iqbal. Nih Kim mau pisang cola. Ayo siapa yang mau bertanya nih? Ini pertanyaan Bang apa tadi Bang Fikri tadi kita pin. Gelap banget itu. Wah, ini ada yang Kita jawab masih pisang nunggu. cola. Ini MU kayaknya udah keluar nih apa ya susunan starting line up-nya. Ya menunggu pertanyaan yang kedua. Nih jangan lupa nih malam ini ada nonbar. Halo Dwi Setiawan, wah ini Pak Polisi nih. Sehat Dwi. Masih nunggu pertanyaan bacakan titipan pertanyaan titipan panitia. Santai aja Lewi kalau ada yang datang. Masih nunggu nih pertanyaan, ayo pertanyaan. Bisa apa nih? Kita nunggu. Pesan kayak boleh. Pesan kayak so. Oh iya, kita berdua. Masih nunggu pertanyaan nih. Halo Bang Ipan. Ini tadi Bang Ipan tadi chat. Katanya mau ada pertanyaan nih. Pertanyaan atau masukan tadi ya? Lupa. Ando COP maju. Siap. Bang Ordila, ayo nih Pak dosen. Pak dosen, ayo pertanyaannya Pak dosen. Pak dosen nih. Oh bisa balas ya? Kita bisa balas. Udah ada yang bertanya kah? Udah Pak Ipan. Ayo pertanyaan kedua nih. Kita sesi bertanya pertanyaan dari komentar cuma 3 pertanyaan nih. Kita tidak banyak-banyak soalnya nanti jam 9 MU main. Program unggulannya dong jika terpilih. Siap, Aci Sumanto. Nih pertanyaannya kita pin. Nih pertanyaannya, yuk.
Pertanyaannya untuk tadi Lewi udah ya, sekarang ke Bang Ijal nih. Program Ya, unggulannya Bang dong Ijal dikasih dulu. pilih Pak Ipan. Siap. Untuk program unggulan mungkin masih sama ya Bang, kayak gitu. Tentu Mm-mm. ya mungkin ada nanti kita press sedikit lah, kita inovasi gitu apa yang udah diteruskan atau sudah dilakukan oleh kawan-kawan sebelumnya. Mungkin hanya saja mungkin kayak seperti futsal, fun football gitu kan, terus juga nobar. Nah itu tetap kita menjadi sebuah program rutin gitu. Nah terus mungkin memang nanti ada juga sebagian ya seperti program sosial gitu. Jadi kita coba juga dorong nanti program sosmas lah gitu. Bagaimana nanti kita sebagai fans bola itu bisa dikenal bukan hanya antar fans tapi juga di seluruh masyarakat kayak gitu. Jadi sehingga nanti kita dorong bagaimana kita bisa bentuk program sosmas itu sendiri. Seperti misalkan apakah itu terkait dengan isu sosial atau juga termasuk dengan isu kemanusiaan gitu. Sempat juga kemarin saya tengok posting dari Instagram UI Nasional itu luar biasa gitu. Bagaimana kepeduliannya seluruh fans klub, kita hampir sekitar berapa puluh juta itu untuk donasi untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalbar gitu. Nah di situ jadi poinnya bagaimana kita bisa hidupkan gitu, bukan sebatas program futsal ataupun program football. Nah tentu kalau misalkan itu juga ada ya yang udah berjalan seperti futsal pertandingan turnamen internal gitu. Nah mungkin nanti juga bisa jadi kita coba apakah itu kita secara eksternal atau kita buat sebagai panitia eksternalnya atau kita mengikuti program-program yang memang baik itu tingkat daerah ataupun tingkat wilayah, bahkan mungkin bisa jadi sampai tingkat nasional. Nah disinilah bagaimana kita perlu regenerasi lah itu bahasanya, regenerasi. Nah ini pun kembali lagi balik ya salut kepada teman-teman yang sudah buat kepanitiaan KPU ini kayak gitu loh. Jadi bagaimana ini sebetulnya sebagai ajang regenerasi buat pengurus-pengurus berikutnya, karena bagaimana kehidupan itu akan terus berlanjut dan terus bertumbuh. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Ijal program-programnya. Nih, ada tadi dari Bang Piki, izin host dikasih waktu aja per calon, waktunya 3 menit biar singkat pada tepat. Hostnya hitung-hitung waktu ya, gitu. Kita tak perlu pakai 3 menit. Pokoknya selesai MU main kita selesai. Kita tak ada kasih waktu. Iya, kita santai aja nih, fun-fun aja nih. Kayak kalau pakai waktu nanti kayak pilpres pula kan. Kita santai aja nih. Oke nih kita lanjut ke Lewi. Program unggulannya apa nih Lewi? Untuk program unggulannya di sini kita lebih apa sih Bang? Hampir sama sih seperti Bang Ijal tadi. Lebih menggiatkan event olahraga, khususnya kan di sepak bola dan futsal tuh. Terus di event fun futsal tuh dengan rutin pasti, fun football juga, nonbar yang terutama nonbar sih, yang di event rutinnya. Terus hampir sama juga sih Bang, kayak kegiatan sosial ini kan di beberapa komunitas tuh paling ya diadakannya tuh paling di setiap bulan puasa tuh, di Ramadan. Atau enggak ketika ada beberapa kejadian bencana alam di beberapa daerah gitu. Apalagi kan yang di UI pusatnya pun sudah lebih aktif lagi, apalagi ada kejadian kayak gitu. Jadi kita lebih menggerakkan kegiatan sosialnya. Terus kalau ketika ada program unggulannya sih yang kedua itu Bang, lebih di kegiatan sosial juga. Seperti misalnya Jumat Barokah. Itu aku sendiri pun udah lagi ngejalanin sendiri sih, tapi ada beberapa bantuan dari teman yang lain. Nah, kalau bisa dari COP sendiri pun kita kan bakal ada kegiatan sosial tuh, yang seperti Bang Ijal bilang tadi. Kalau bisa COP itu sebagai contoh untuk beberapa fans club lain. Wah, di COP sendiri nih udah mulai nih kegiatan sosialnya, tapi bukan pada waktu tertentu. Kalau bisa tiap minggu atau tiap bulan.
Tapi kalau bisa tiap minggu sih, jadi ibaratnya berkahnya itu dapat juga di sana. Terus event yang kita tunggu-tunggu sih Bang, yang bikin sepi fans club sekarang tuh bukan masalah timnya lagi turun juga atau apa. Jarang orang bikin event, apalagi pas pandemi gini kan. Pas pandemi gini kan lebih banyak social distancingnya. Terus untuk izin keramaian pun agak susah. Jadi mungkin ketika pandemi ini selesai, ada sih beberapa event yang pengen kita bikin, terus untuk ngeramaikan geliat fans klub komunitas bola lagi gitu. Yang utama sih turnamen futsal antar fans club sih. Soalnya udah terakhir itu yang bikin Ici, dan itu lihat supporternya yang nonton pun lumayan rame. Jadi kangen juga sih kita bikin turnamen gitu. Terakhir yang COP Berjaya 2015 itu pun banyak sih hal positif sih yang dari fans club lain nih. Turnamennya bagus nih. Dari segi konsepnya bagus juga. Terus ada juga di malamnya nobar juga ada. Jadi program unggulannya lebih di event sport satu sama kegiatan sosial. Oke. Hampir sama lah ya Iya. ke sosial ya. Memang kemarin ada juga lihat sih di Instagram United Indonesia hampir 30 jutaan lebih lah membantu untuk Kalsel. Ini banyak yang minta pakai waktu. Setuju apa pakai waktu nih? Tapi kalau program unggulan. ini ada pertanyaan juga dari Bang Ipan ada bertanya nih, ada si Andi. Karena Andi ini bagian KPU, nanti pertanyaan KPU nih, pertanyaan panitia. Pertanyaan Andi. Kita jawab pertanyaan Bang Ipan dulu ya. Ini ya. Nampak ada pertanyaan Bang Ipan nih. Kita pin dulu. Kelihatan. Nih. Ada nih, kita mungkin ada ditambah, mau nggak nih nambah pertanyaan lagi nih, 4 pertanyaan untuk dari member, soalnya masih banyak nih pertanyaan nih. Sanggup nggak? Bisa, aman aja sih. Sampai MU main. Tapi telat juga ke venue ntar kan Bang. Tuh Bang Ijal pun Ya. ntar ke venue juga kan. Takut telat aja gitu. Cuma Iya, bebas sih nih, dari panitia kan. kita jawab pertanyaan Bang Ipan dulu nih. Abang tanyakan ya. Bagaimana langkah kedua calon untuk meningkatkan kembali gairah nonbar, menghidupkan kembali suasana nonbar yang panas, dan bagaimana ide kedua calon dalam mensiasati gesekan dalam setiap kegiatan? Gesekan ini. Nih, Lewi, jawab dulu Lewi. Boleh Lewi pakai waktu. Kita percepat supaya nanti tak telat nonbar ya. Iya. Gesekan dalam setiap kegiatan. Kalau di bagian nobar sih Bang, kalau bisa nih mungkin antara Lewi besok atau Bang Ijal yang naik, lebih merangkul semuanya nih. Ketika ada yang datang pas ke venue, ya diajak ngobrol santai dulu. Pas kita kalau udah main, lebih diarahkan, yuk gabung sini semua gitu. Terus pasti ada yang suka nge-chance tuh kan. Kalau yang suka nge-chance agak di belakang aja gitu, karena kan lumayan agak keras suaranya. Terus lebih itu aja sih intinya, merangkul. Ada beberapa kan ada yang non member tuh, yang pasti nobar datang kan, non member ada yang ngajak kawan. Lebih dirangkul aja sih Bang, diajak ngobrol santai. Terus ketika nobar jangan dipisah duduknya. Kebiasaan itu di beberapa nobar tuh yang pernah Lewi lihat tuh, Belagio 1 di Evo 1 pasti ada beberapa orang yang baru atau orang lama itu duduknya dipisah gitu, duduknya berpisah gitu, nggak saling sama gitu duduknya. Oke. Itu aja sih Bang. Oke. Baik Lewi, Bang Ijal gimana nih Bang? Hidupkan kembali gairah nonbar. Iya. Suasana nonbar. Memang dulu sering-sering nge-chance Bang, sekarang kayaknya udah kurang ya. Tapi kalau urusan nobar nih gimana ya Bang? Mungkin ini agak melucu sedikit ya kan buat teman-teman deh. Ya. Mungkin situasinya agak di fresh apalagi gitu Bu ya, agak lebih fresh sedikit gitu. Mungkin ya
entah itu tempatnya atau makanannya atau jamuannya, ya paham lah anak kita gitu kan. Nah di sini mungkin, tentunya mungkin seperti yang dilakukan pengurus sebelumnya itu ya seperti apa namanya door prize ya, door prize semacam itu pun sebetulnya menambah semangat di dalam nobar juga gitu. Dah tentu juga selain itu ya memang ada sedikit bahasanya ya tidak selalu sih bahasanya, tapi memang ada beberapa kali nobar yang memang perlu juga gitu, artinya berbaur gitu antara baik itu tidak harus ketua atau misalkan harus pengurus gitu, tapi ya memang yang member ya juga merangkul memang teman-teman yang umum kayak gitu ya, artinya disitulah bagaimana suasana kekeluargaannya itu terbangun gitu, sehingga ketika misalkan sekali datang besok lagi dong ya gitu. Nah disitulah gitu ibaratnya ya ketagihan loh, nagih lagi gitu ya kan, nagih lagi gitu ya kan. Jadi sehingga ketika misalkan daripada nanti bahasanya udah siap nobar gitu, nobar gitu-gitu doang gitu kan, atau cuma datang duduk udah itu siap gitu. Nah disitulah perlu memang artinya mungkin mulai dari ketua sampai misalkan seluruh pengurus sampai juga nanti yang member-member yang merangkul semua yang umum tadi gitu. Dan yang terakhir satu lagi ya itu sih artinya ya kalau bisa ya ada itu tadi modifikasi lah atau lebih sedikit fresh lagi gitu. Atau bisa jadi mungkin ada event tersendiri baik itu misalkan talk show atau apa gitu ya kan dari sebagainya, dan disitulah atau ramah tamah gitu, perkenalan dan lain sebagainya, atau ya cerita-cerita baik itu dari pengurus sebelumnya gitu, pengalaman dan sebagainya. Nah, ini di sini sih poinnya, apalagi kalau misalkan kayak saya kan misalkan baru berapa ya sekitar setahunan 2 tahun 3 tahun lah ikut di sini ya, tentunya pingin lebih jauh lagi gitu loh mengenal pergerakan daripada fans club atau para penggemar bola ini tadi. Itu sih Bang, kawan-kawan semua. Oke, siap. Mang Ijal, ini Lewi keluar tadi dia nih. Masuk lagi dia. Jaringan, Bang. Jaringan ya, siap. Iya. Ini ada pertanyaan titipan nih, boleh bisa dijawab nggak nih? Kan udah 3 pertanyaan Bang, nih. Tapi satu lagi sih, kalau bisa sih setiap event tuh kita usahakan ya itu tadi Bang Joda atau siapa tuh kawan-kawan yang di pengurus tuh luar biasa kan aktifnya. Nah itu tentu perlu juga kita sebagai ini ya baik itu sponsor atau support. Nah di sini perlu juga bahwasanya sekarang kita bermain di big database. Nah di sini kadang-kadang seluruh pelaku bisnis itu butuh itu gitu. Nah di situ kita punya poin kesempatan, apalagi COP ini bukan kecil kalau saya bahasanya gitu. COP ini besar, dari sinilah kita manfaatkan momentum itu sebagai kita menjaring mitra ataupun menjaring relasi. Terima kasih. Siap Bang Ijal. Mantap. Nih kita jawab pertanyaan dari Hafiz deh, Hafiz. Hafiz nih dia bertanya. Wakil. Wakorda nih ya, Wakorda. Dia pertanyaan titipan dia nih. 2 kali nanya nih sampai minta bacakan nih. Baru lihat, soalnya tidak pernah gunakan IG Live ini nggak pernah. Jadi baru ini bisa lihat. Bagaimana cara merangkul member baru dan member yang mementingkan merchandise? Oke, siap. Macam mana nih Bang? Merangkul member baru. Iya. Lewi dulu. Lewi. Oke, Lewi dulu. Bagaimana cara merangkul member baru? Tadi Bang Lewi duluan, Bang Ijal lagi. Bang. Oh. Bang Ijal lagi. Bang Ijal lagi. Oke, Bang Ijal. Terserah. Ya tapi ini untuk lebih pada rekrutmen ya, member ya. Sebetulnya gini Bang, kalau member itu artinya apa yang kita dapatkan di merchandise itu sebetulnya udah paket lengkap, paket komplit bahasanya gitu. Kalau misalnya sekedar berhitung itu udah luar biasa gitu. Artinya apa yang kita dapat di situ. Nah, tentu mungkin tinggal ya itu salah satu masuk ke program saya sih. Member itu kita punya kartu nih.
apa sih keuntungan dari kartu itu gitu kan? Kan nggak mungkin cuma sebagai apa ya namanya isi dompet gitu ya kan? Atau bener-bener dompet biar kebal ada kartu gitu kan? Gitu ya kan? Atau kalau dompetnya udah terlanjur penuh, tinggal aja akhirnya lupa. Nah di situ. Jadi kalau misalkan member ini kebetulan saya periode sebelumnya saya ikut, tahun ini saya ikut lagi karena ada Brizi gitu kan. Nah ini sebuah terobosan juga sih sebetulnya, gitu ya kan. Ini ngikutin perkembangan lah gitu. Tapi kan ada sebagian yang main kartu membership itu sekarang udah pakai App Store gitu lah, pakai aplikasi gitu kan. Jadi nggak perlu juga pakai kartu lagi. Tapi berhubung karena ada teknologi card e-tol dan lain sebagainya, ini sangat berguna juga. Nah, terus juga saya pernah juga sharing sama kawan-kawan di media itu bagaimana kayak setingkat Tribun Pekanbaru itu mungkin teman-teman ada yang punya. Kalau kayak Tribun Pekanbaru itu punya, dia yang bisnis koran, bisnis cetakan, tapi dia punya open mindset, open the box itu bahwasanya dia ngeluarin kartu member ke Tribun. Nah di situ kartunya banyak fasilitas, kayak misalkan ada yang kalau kita Steam kendaraan itu ada diskon, atau kita ke kafe itu ada diskon. Nah itu, atau kita ke apa namanya, bisa jadi ke store-nya Mas siapa deh, Mas Lewi nanti dapat diskon gitu 20% karena punya member. Nah, di situ jadinya. Nah, disinilah kita apa namanya perlu lah ya, minimal walaupun itu kartunya dari pusat. Nah, kita bisa memprogramkan itu ketika kita punya kartu. Nah, kita bisa menjaring beberapa unit bisnis yang memang kita ajak kerjasama. Artinya kalau misalkan dia tidak bisa 20% itu tidak bisa disupport 100%, minimal kita 10% dari bisnis tersebut, 100%10% dari apakah itu dari keuangan COP itu sendiri. Nah, di situ sehingga akhirnya para member ini merasa bahwa kartu ini kita bisa. Itu sih, Bang. Ya, mantap, Bang. Lebih lagi, lebih. Ini seharusnya punya store nih, harus bisa lebih baik lagi nih. Bagaimana cara merangkul member baru dan member yang mementingkan merchandise? Lebih meningkatkan rasa kekeluargaan sih di dalam suatu organisasi itu yang terpenting, apalagi pada event non-bar, futsal, dan fun football. Terus, seperti yang Bang Ijar bilang tadi kan, lebih mencari relasi untuk kerjasama antar organisasi ke si pihak yang punya bisnis, misalnya kayak Lewi nih, di bagian Vendisa ini. Misalnya ada anak-anak COP yang member aktif nih, ada punya ID card, terus dia pengen bikin custom atau beli produk yang retail dapat diskon yang kayak Bang Ijar bilang tadi. Terus kayak yang lain tuh misalnya mereka kayak sebelumnya Evo Hotel itu sama COP ada kerjasama. Jadi setiap ada member aktif yang nginap di Evo itu dapat potongan 20% misalnya. Terus untuk member yang mementingkan merchandise itu, Bang, lebih dipertegas sih. Tapi kita sebetulnya nggak punya hak juga untuk bilang gini, kalau lu mau pengen bikin member lu harus kayak gini dulu. Sebenarnya kita nggak punya hak. Tapi lebih ditekankan lagi sih, kalau kita bikin member nih tujuannya untuk apa gitu. Memangkah untuk kita gabung ke komunitas, apa sekedar pamer-pameran nih, wah gua member Net Indonesia nih gitu. Apa sekedar pamer-pamer atau memang betul pengen terjun ke organisasi yang langsung. Dan selama ini kan rata-rata, Bang, yang bikin member ID card tuh rata-rata ya pengen ngambil kaosnya aja satu, merchandise yang lain gitu. Takutnya bakal disalahgunakan ketika dia ada masalah pribadi di luar, pas ketika menggunakan atribut United Indonesia lah dulu ngomong-ngomong. Jadi kan bisa apa sih, ngerusak citra juga sih. Ya. Itu aja sih, Bang. Udah lebih mantap. Lebih mempertegas. Ini banyak nih, kita baca komentar dulu nih. Aktifkan COP BEPS lagi gitu ya. Jadi Bang Ijal tahu dulu kita ada COP BEPS, Bang. Cewek-cewek semua isinya. Tapi semenjak berapa tahun ini udah tak ada lagi sih. Dengkotnya sudah hilang semua. Terus dari Andri Schweinsteiger, ya, yuk duduk nonbar jangan dipisah. Nih catatan khusus nih untuk calon korda terpilih nanti ini, kayak yang dipertanyakan tadi kan, ini memang harus diperbaiki lagi sistem nonbarnya gimana. Datu ada Pak Ipan nih, Pak Ipan nanya apa terobosan dalam membawa kembali member yang sudah beristri, berbini
supaya bisa leluasa pergi nonbar lagi. Kebetulan nih Bang Ijal udah nikah belum? Belum. Kalau belum nikah sama-sama belum nikah kita nih Bang. Ini yang nanya nih yang udah nikah nih. Oke, mantap mantap. Ini sesi pertama kita tutup dulu lah ya. Kita masuk ke sesi kedua. Ini live IG COP ini 1 jam ya? Iya, iya 1 jam Bang. Kayaknya Waktu 1 jam selesai ya. Iya, 1 jam. Nah, nanti kalau selesai kita lanjut aja sebentar lagi sesi. Pertanyaan dari apa nih? Dari Andi ini, dia masuk anggota KPU. Kami KPU ada 4 orang ini. Andi jawab pertanyaan Andi ini mewakili KPU juga nih Andi ini. Andi, bentar nih ya Andi. Dia nanya gini nih. Dipin dulu. Ini pertanyaan dari panitia ya, sesi kedua ya. Bagaimana strategi Cakorda dalam pembinaan timnas COP jika kedepannya kembali diadakan kompetisi antar fans club? Jika dihadapkan dengan pilihan juara dengan pemain murni dari member atau ada strategi gitu? Oke, siap. Lewi dulu. Nah, ketika kita suatu saat nih COP bikin turnamen antar fans club, lebih ke sini sih Bang. Ketika si pendaftar nih fans club misalnya dari Milanisti. Milanisti itu harus bawa pemain yang betul-betul member. Jadi lebih terasa sih persaingan antar member tuh. Jadi bukan orang yang paketan, misalnya ada yang Tarkam nih, pemain-pemain kelas blok yang nasional dibawa sama fans club ini. Terus dibayar cuman untuk nyari juaranya doang gitu. Jadi lebih asiknya itu ketika kita bikin turnamen antar fans club, antar komunitas fans club bola, isinya ya member semua gitu. Kalau dibilang pembinaan timnas COP, kita sebelumnya ada senior-senior tuh yang seperti Coach Fikri tadi, terus ada Coach Angkel, dan lain-lain yang udah turun udah dari 2012 di COP itu harus punya andil besar juga ke dalam keterlibatan timnas COP ketika ada turnamen antar fans club lagi. Jika dihadapkan dengan dua pilihan, pengen pemain murni dari member atau strategi gitu, ya lebih milih dari member murni dong, karena kan kita fans club yang udah daftar jadi member tuh ada yang hobi futsal, ada yang hobi bola. Jadi itu tuh kesempatan mereka yang mungkin mereka nggak kecapai cita-cita jadi pemain profesional. Wah, di COP nih aku ada organisasi ikut, aku bisa nge-show permainan aku di sini gitu. Kalau dipilih sih lebih ke member murni sih, pemain murni dari member. Karena kebanyakan masih ada orang yang bawa orang luar yang bukan member, terus turun di beberapa fans club. Kalau besok misalkan COP bikin turnamen sendiri, mungkin kalau saya terpilih pun bakal lebih menegaskan gitu ke beberapa fans club. Kalau mau daftar, ini sih pemainnya harus ada member card resmi dari komunitasnya yang dari pusat, satu, terus data dari komunitasnya juga. Oke, siap. Pertanyaan Lewi sudah dijawab tadi ya. Dari pertanyaan Andi. Ini Bang Ijal lagi nih Bang. Bagaimana nih Bang? Berat nih kalau suruh memilih tuh Bang. Ini kita baca komentar dari Bang Fikri dulu nih. Pertanyaan Andi bentuknya bentuk pertanyaan curhat itu. Kalau curhat maaf ya, Andi dulu pernah bikin kecewa. Enggak, lu aja yang kecewa Bang, gue juga kecewa dulu. Oke, siap Bang Ijal, jawab pertanyaan Andi Bang. Aduh, artinya ini nanti mungkin ya tentu dari teman-teman yang di inilah yang lebih inilah Bang, tentunya ya masukan juga dari nanti dari pengurus, dari ya atau dari senior gitu terkait dengan kondisi ini gitu. Tapi kalau misalkan untuk pilihan member atau misalkan untuk ini ya harusnya semuanya juga bagian dari keluarga kita, tidak membedakan gitu kan. Sekarang masih ada gap antara member dan non member. Nah, mungkin ini menjadi PR kita bersama bagaimana merekrut kaderisasi itu sampai tuntas gitu. Jadi gimana sih caranya PR kita tuh bukan hanya yang belum tergabung di keaktifan kegiatan kita menjadi member, tapi bagaimana yang memang sudah aktif ini menjadi member. Nah, itu PR bersama Bang. Gitu. Jadi itu nanti artinya.
Siap, siap, siap. Nah, kita jawab pertanyaan kedua nih. Ini pertanyaan dari senior kita nih, titipan dari penitia. Dia bertanya, bentar. Kita buka dulu, soalnya kalau buka WA dia Tolong minta. keluar nanti. Pertanyaan dari Bang Diar Ordila nih, dari perwakilan dari penitia. Bang Ijal belum nikah kan, Bang Ijal? Udah Bang. Waduh, Udah nikah. udah Bang Udah. Bang Bayu. Itu Aduh, Bang pertanyaan Bayu. pertanyaan siapa Pak Ustadz tadi itu perlu dijawab nggak? Yang masalah istri ini. Ayo Bang. Aduh. Bang Jan masih aktif banyak kok bisa banyak nih. Nih pertanyaan dari Bang Ordila nih kayak gini nih. Nah, simak baik ya. Strategi apa yang bisa dilakukan untuk mengajak member baru untuk bergabung sehingga mereka merasa bahwa komunitas COP adalah rumah kedua mereka, katanya. Tak menutup mata sejak era berjaya, berarti era-era Bayu nih, hingga kini masalah yang paling sering terjadi adalah member yang sudah melakukan registrasi pendaftaran dan nyatanya lebih banyak tidak bergabung saat event futsal, non-bar, dan lainnya. Dan sebatas hanya memiliki kartu member maupun dari stiker UI saja. Hal ini menunjukkan keengganan mereka untuk bergabung di event UI COP masih kurang peduli, sehingga terjadi putusnya regenerasi kepengurusan bagi pentingnya peran bagi komunitas. Wah, ini pertanyaannya tadi Samu. kayak apa tadi ya? Kayak si Hafiz ya. Tapi ini lebih spesifik lagi nih, menganggap COP di rumah keduanya tuh bagaimana nih mengajak member baru. Ayo, tadi udah siapa lagi ya? Lewi udah, Lewi. Bang apa lagi? Bang Ijal lagi ya? Aduh. Bang Ijal lagi. Jadi grogi saya lama-lama. Santai aja Bang. Artinya sih itu nanti PR bersama sih Bang, PR yang mengelola member itu tersebut gitu. Jadi yang memangnya mulai dari perekrutan, pendataan, database dan lain sebagainya. Nah ini jadi nanti bagaimana sih kita merangkul para member-member ini yang sudah terlibat gitu. Ya awal pun saya waktu itu kalau saya begitu daftar udah dapat baju dan lain sebagainya, alhamdulillah senang gitu. Tapi kita belum teraktif di berikutnya gitu. Nah karena kita akhirnya cobalah gabung ikut gitu, sering disapa, sering di ini dan lain sebagainya. Nah disitulah akhirnya kita tergabung gitu. Nah ini sih jadi PR bersama sih nanti bagaimana kita strategi yang secara khusus gitu untuk merangkul para member-member yang tadinya tidak aktif menjadi aktif, dan sehingga ini menjadi sebuah wadah atau sebuah rumah gitu yang memang bisa untuk berbagi lah gitu ya. Jadi bukan hanya sebatas nobar, futsal atau ini, tapi bisa jadi ya kalau bahasa ininya ya kekeluargaannya itu secara ini gitu ya. Contoh misalkan ya program-program kayak kondangan tuh boleh juga tuh. Kayak gitu kan. Program kondangan gitu ya kan. Jadi kalau ada yang nikah, kondangan sama-sama gitu kan. Ya itulah jadi semacam itu. Atau kalau misalkan dia ada kemalangan dan lain sebagainya, jadi bisa menjadi sebuah juga, oh jenguk kawan ini sakit gitu ya kan. Oh yuk kita patungan lah dan sebagainya. Nah disitulah sehingga akhirnya member itu terselangkul. Itu sih Bang. Oke, siap. Lewi. Ayo Lewi, jawab pertanyaan Iya, Bang. Bang Diar Ordila. Kalau soal itu Bang, agar member itu menjadikan COP itu sebagai rumah kedua mereka itu lebih menggiatkan aktivitas kayak event, fun futsal, fun football, dan nobar juga. Terus satu itu Bang di nobar tadi tuh, atau ada kopdarnya tuh, bakal ada kopdar. Ketika kopdar itu lebih merangkul, jadi jangan kayak ada yang bilang tadi tuh duduknya jangan misah-misah gitu. Oke, itu pasti. Karena di situ orang jadi pengen kan, jadi kayak Bang Ijal bilang kan, gimana bisa kita bikin orang nobar sekali dua kali tapi nagih keterusan gitu. Terus untuk yang member aktif nih Bang, pengennya kita bikin grup khusus member di WhatsApp ya biasanya. Di WhatsApp itu grup khusus member yang terdaftar ya. Nah, yang dilihat pun biasa kan kita nih gabung yang ada grup yang ini ya, grup umumnya. Kadang kan beberapa di situ tuh pembahasannya tuh beda-beda, tapi lebih asik sih nanti ketika
dipisahkan dulu yang member aktif dan member yang non member. Jadi yang member aktif nih lebih banyak dapat yang benefit dari mereka bikin merchandise itu apa? Mereka lebih tahu di situ ada benefitnya, jadi lebih tertarik. Terus kita jelaskan di situ. Ya ada saling ngobrol-ngobrol, bertukar pikiran dan berbagi pengalaman juga sih ketika di grup yang khusus member ya. Itu aja sih Bang. Oke, siap. Ini pertanyaan terakhir dari panitia. Panitia ngambil cabutan aja nih dari grup COP. Izin bertanya Bang, katanya. Bagaimana strategi Cakorda ke depannya dalam memperkenalkan kepada fans MU yang terkhusus di Pekanbaru bahwa kita punya rumah COP buat bersilaturahmi antar fans MU di Pekanbaru. Karena ini dari pandangan saya Bang, masih ada fans MU yang di Pekanbaru tidak mengetahui rumah buat kita para fans MU itu sebenarnya ada yaitu COP. Katanya. Wih, mantap pertanyaannya nih. Siapa lagi? Bang Ijal, Lewi lagi ya? Bang Ijal ya? Iya. Bebas sih Bang, dari Abang aja langsung. Bang Ijal. Apa lagi? Gimana tadi Bang masalah itu ya? Kehumasan sih itu sebetulnya itu perannya. Jadi ulang deh Bang, aku gak denger. Pertanyaannya nih, bagaimana strategi Cakorda ke depannya dalam memberitahukan atau memperkenalkan kepada fans MU yang terkhusus di Pekanbaru bahwa kita itu punya rumah COP, katanya kayak rumah namanya COP untuk ajang bersilaturahmi lah. Cara Akmal ini pertanyaannya nih. Iya. Akmal Gian Fernando. Siap. Itu nanti bagian PR-nya tim humas sih, tapi ada sih memang saya sudah coba coret-coret sih di proker yang coba ya baru coret-coretan gitu. Bahwasanya memang humas ini harus sejalan dengan partnership gitu. Nah, jadi bagaimana memang fungsi humas ini menjadi bagian yang paling penting gitu, apalagi di masa kondisi saat ini. Nah, ini info, pemberitahuan dan lain sebagainya ini bukan hanya target yang memberitahu yang yang ini gitu, bahkan kita ya memperkenalkan pun perlu gitu. Nah, makanya perlunya humas dan partnership sangat berpengaruh gitu. Jadi bukan hanya kalau bisa dibilang bukan hanya sekedar main di di udara gitu. Bisa jadi misalkan baik itu seluruh media lah kita mainkan gitu, mulai dari cetak online, bahkan misalkan radio. Nah, disitulah bagaimana fungsi ini. Terus juga ya kita juga mentargetkan bagaimana kita terus bersinergi, bergandengan tangan kepada seluruh stakeholder gitu, baik itu di pemerintahan ya agak main lah sedikit senggol-senggol kan gitu. Kita punya database banyak nih Pak gitu kan. Gitu ya, mau suara agak besar gitu kan. Nah, disitulah poin kita tentunya bisa bersilaturahmi gitu kepada stakeholder, masyarakat dan seluruh yang ada di Pekanbaru ini. Itu sih, Bang. Siap. Terima kasih Bang Ijal. Lewi, jawab pertanyaan terakhir dari panitia. Pertanyaan tadi apa Bang? Lebih apa sih tadi? Bagaimana? Biar orang tahu gitu. Kayak ajang promosi nih jatuhnya nih. Memperkenalkan MU. Memperkenalkan COP ke jadi lebih ke sini Bang. Ketika kita nih ada yang tadi Lewi bilang grup khusus member. Jadi ketika di situ kan kita ngobrol tuh kan, ayo dong kita promosi ini komunitas kita nih, bahwa di Pekanbaru tuh fans MU tuh misalkan kita kena bully tuh nggak sendiri dia gitu, ada yang lain. Ketika itu ibaratnya dia punya organisasi, dia bisa ngumpul nih, ada fans MU di Pekanbaru gitu. Lebih menguatkan brandingnya ke organisasi sih Bang. Brandingnya organisasi, terutama untuk divisi humas sama divisi kreatif itu harus lebih bersinergi lagi sih. Karena kan di situ terutama untuk postingan di COP nih jarang nih ketika paling ya postingannya update skor, terus kegiatan fun futsal, fun football. Jadi ada beberapa konsep postingan misalnya lebih memperkenalkan kegiatan fans club kita nih. Jadi orang bakal lebih tahu, terus lebih memperkenalkan kepada kayak tadi Bang Ijal bilang ke stakeholder yang lain gitu. Terus
Kalau bisa ke pemerintahan bang ya lebih tinggi lagi gitu. Cuma kalau bisa bang, kalau untuk ke pemerintahan lebih jangan sih, soalnya takutnya bakal dimanfaatin ke mungkin ada ke politik juga. Kita kan nggak tahu. Nah, yang kita mau tuh komunitas kita tuh ya udah sekedar komunitas fans Manchester United tanpa dicampur adukan dengan relasi bisnis satu dengan apalagi politik bang. Masalah kalau politik di negeri kita ini agak runyam kali sih. Kalau bisa jangan dicampur adukan relasi bisnis itu, ya relasi bisnis ya sekedar kita bekerja sama antar pengusaha tersebut dengan komunitas kita, feedbacknya apa antar kedua belah pihak. Terus untuk yang ke pemerintahan kalau bisa jangan terlalu sih, takut di komunitas kita tuh cuma dimanfaatkan sebagai alat politik mereka aja. Karena kita memang tujuan kita kan memang jadi fans MU itu ngedukung MU, tapi kita punya komunitas di sini yaitu rumah keduanya fans MU itu United Indonesia Chapter of Pekanbaru untuk wilayah Pekanbarunya. Itu aja sih bang. Oke, siap. Jadi dulu ada cerita nih dulu COP itu dulu United Indonesia itu tidak boleh sponsornya judi. Nah. Judi sponsor apa event apapun tidak boleh judi. Tapi COP ini melanggarnya, sponsornya itu judi M88. Dan akhirnya peraturan itu berubah seluruh Indonesia mengikuti COP. Boleh sponsor judi mensupport kegiatan dari UI. Kalau politik sih sejauh ini kayaknya belum ada sih ya dari UI yang terafiliasi sama politik. Oke, itu udah 3 pertanyaan tadi dari panitia ya, sudah terjawab semua ya. Kita baca komentar dulu nih sebelum melempar pertanyaan. Ini Welky ini selalu COP BEP katanya. Welky ini dulu nih dia nih apa nih tukang kirim apa video JAP. Banyak nih dia. Biar Welky malu. Halo Bang Oja, nih Bang Oja nih, member-member senior nih banyak nih, Bang Halim. Bang Halim gabung lagi lah. Ini orang Indomaret nih. Benny, Gegen nanya nih, menurut Cakorda bagaimana strategi MU agar bisa mengejar poin Manchester City di IPL? Ini pakai cheat kita engine. oleh Witros saja lah nih. Untuk Cakorda selanjutnya mohon kerjasama dengan Buffett Mulia atau Sri Rezeki agar member dapat diskon jajan di sana. Nirian Ordila nanya gitu. Udah pindah Sri Rezeki bang. Udah pindah. Aduh bang tak tahu. Nih lempar pertanyaan nih. Lewi ke Bang Ijal, Bang Ijal ke Lewi. Ayo siapa dulu boleh? Lewi dulu bang ya mungkin ya. Satu sih bang, yang permasalahan di komunitas kita ini untuk saat ini ya. Data yang Lewi terima tadi dari grup juga sekitar ada 229 member COP yang terdaftar sebagai pemilih. Terus bagaimana tanggapan Bang Ijal sendiri dalam penanganan member yang hanya ingin mendapat merchandise tadi, terus tapi tidak aktif dalam komunitas gitu. Masalahnya yang hal-hal kayak gini tuh Bang harus diselesaikan cepat sih. Kalau kita pengen ngebangun COP lagi lebih besar lagi ya jaringannya, terus lebih banyak kayak pengusaha tuh pengen nih aku sponsorin COP lah gitu dalam hal membuat kegiatan event atau apapun gitu. Soalnya rata-rata kalau orang taunya COP ini banyak membernya, cuman kok ketika mereka pengen bekerja sama dengan COP rasanya nggak menarik gitu. Itu aja sih Bang, cara penanganan member aja sih yang perlu ditanyakan. Oh yang tadi yang di data 200 itu ya? Iya Bang, ada 229 tadi Bang. Nah yang Lewi lihat itu ketika nobar Bang, ini data nih 229 member COP yang aktif sebagai pemilih. Ketika nobar tuh cuma 15, 20, 25. Bahkan cuman kadang pernah 5 tuh di Buffett Mulia. Pernah 5. Oh, berarti gini Bang. Kalau ini berarti ya entah ini nanti apakah nanti Abang atau saya gitu kan yang nanti bakal membersamai COP ke depannya gitu kan. Nah, ini menjadi PR bersama sih. Sebetulnya bisa kita evaluasi juga gitu. Minimal kalau 200 ya kita tinggal targetkan aja berapa persen gitu tingkat kehadiran gitu. Ngeri kali gitu. Misalnya dari 200 tingkat kehadiran 30%. Nah, ini menjadi program
kita nanti ke depannya untuk divisi nobar tersebut gitu ya kan, nih data member, nih data fans gitu. Artinya bisa nggak kita tingkatkan? Tentu kan artinya si PJ nobar tuh ya akan bertanggung jawab, minimal data 200 dia japriin gitu kan. Harus nobar gitu. Sehingga akhirnya target misalkan 50% lah, atau jangan 50, minimal 30% gitu kan. 30% dari member itu hadir, ya 30% menghadiri acara nobar, nah, gitu misalnya. Nah itu akan realisasi, dan untuk mungkin nanti ya PR ke depannya juga untuk entah abang atau saya, ketika misalkan kita tarik ke data jumlah penduduk Pekanbaru, ya banyak kali gitu, tapi nggak, kita belum survei juga kan berapa pensi ya gitu kan. Nanti kita bisa juga kerjasama deh sama apa lembaga-lembaga survei, banyak lah ya, sosial tuh gitu ya, tidak harus membayar. Ya, bisa jadi misalkan mencari data jumlah fans fans MU di Pekanbaru. Nah ini akan menjadi perbandingan kira-kira sangat realistis tidak sih gitu ya kan. Ini berapa lama Bang Bay? Kira-kira udah hampir 13 tahun ya Bang Bay. Iya. Nih 13 tahun, bentar lagi 13 tahun. Ya bentar lagi 13 tahun gitu ya kan. Ya ini kita ya teman-teman yang udah berjuang dari tahun pertama itu, alhamdulillah gitu kan, sudah merekrut kurang lebih sekitar 200-an itu tadi gitu ya. Itu bukan sebuah pekerjaan yang singkat ataupun yang biasa gitu, tapi ini sebuah prestasi. Mungkin itu sih Bang. Oke. Terima kasih Bang Ijal. Nih Bang Ijal lagi nanya Lewi apa nih Bang? Iya. Aku udah ya segan pula aku udah ya. Aduh, tanya aja Bang, nggak apa-apa Bang. Siapa nama pacar Lewi? Sederhana aja lah Bang gitu ya Bang. Aku gini dah tanya ya. Kenapa sih gitu ya kan, abang tuh bersedia atau abang tuh mau mencalonkan diri gitu ya kan? Tapi jangan dibalikin nanti bingung saya terima kasih. Wow. Itu sih Bang. Pengen tahu aja gitu. Kenapa sih abang gitu ya kan bersedia gitu mencalonkan diri sebagai calon Korda ini gitu. Nah itu sih. Iya. Kalau aku sih Bang, pribadi sih, yang aku terima laporan ada beberapa yang curhat, kayak siapa sih, ada beberapa masalah nih di COP. Dia pun kemarin sempat ditawarin sama pengurus yang lain untuk naik jadi Korda nih. Terus yang aku pengen gini sih Bang, ngebentuk COP tuh kayak dulu lagi. Pas aku gabung pertama itu di 2012 akhir ya. Ya di 2012 akhir tuh gabung, cuman belum tahu kenal sama Bang Bayu, Bang Ardi, ya, kayak Kak Icin dan lain-lain. Terus aku tuh pengennya tuh nama COP tuh Jaya kayak dulu lagi Bang. Terakhir yang itu kita bikin event, Bang Bayu bikin event berjaya tuh 2015 itu sampai beberapa fans club asal ada yang ngobrol tuh, ada yang di dekat aku tuh ngomong gini, ayo dong COP tiap tahun bikin turnamen kayak gini. Karena mereka tahu COP itu salah satu komunitas fans club terbesar di Pekanbaru. Apalagi ketika itu dipegang kendali sama Bang Bayu kan. Itu mungkin acara perpisahannya Bang Bayu lah di sana di tahun 2015 itu. Dan semua orang di fans club di Pekanbaru itu nyambut COP itu positif. Wah, keren nih COP, banyak inovasinya dalam bikin event. Apapun misalnya kegiatannya futsal. Terus dulu belum ada fun football ya, lebih ke event. Terus asal event nobar. Asal event nobar itu, wah kalau udah MU yang main, itu udah COP lah yang paling di depan tuh. Ibaratnya pasukannya lah. Terus yang pengen diiniin sih, menghindari ketika kita nggak tahu ya, ada orang beberapa tuh yang pengen jadi korda tuh cuman mencari relasi bisnisnya. Terus berkaitan dengan politik tuh pengen masukin hal-hal politik tuh ke komunitas tuh harus kita hentiin sih orang kayak gitu tuh. Iya, itu aja sih. Oke, siap. Terima kasih Bang, mantap. Siap. Dah, itu sih Bang Bay. Oke, siap. Ini ada pertanyaan dari Korda kita nih. Tolong dijawab deh. Soalnya ini Bang John nih, program terdekat apa bayangan? Program terdekat, ini Dipin nih. Program terdekat apa bayangan untuk event Enip ke-13? Ayo. calon Korda, ayo. Siapa dulu, Lewi atau? Kalau dari Lewi ya. Kalau dari Lewi sendiri, event terdekat di
anniversary COP yang ke-13 tuh lebih ngundang apa sih beberapa saudara-saudara kita yang di chapter lain, misalnya paling dekat Dumai atau dari Tembilahan gitu. Terus senior-senior tuh kita harapkan gabung lah, kita cerita-cerita yang wah dulu yang masa lalu tuh diceritain, ada yang enak-enaknya tuh diceritain sama yang member-member baru. Wah, berarti dulu tuh COP tuh pernah ibaratnya punya rasa kekeluargaan tuh yang tinggi gitu. Masa sekarang ini kan orang taunya COP itu sekedar nobar, fun futsal, udah pulang gitu. Bisa izin bentar bang? Siap. Itu aja sih bang. Siap lebih. Bisa izin bentar bang? Oke, Izin siap. bentar bang ya. Oke, siap. Bang Ijal, apa nih kalau terpilih dari Bang John yang nanya tuh ya, segan jadi jago dah. Aduh, Bang John izin soal. Aduh, nah itu yang ke-13 tadi tuh ya bang? Iya, Bang. 13 ya. 3 April, 3 April. Oh iya, mepet pula waktunya 3 April ya. Aduh, tapi Iya. ya semoga lah ibaratnya terrealisasi gitu ya. Tapi memang bagus juga sih. Mungkin kita nanti apakah itu buat semacam kopdar dan sebagainya, tapi kita kaji lagi sih, apalagi di masa pandemi seperti ini. Gitu kan, apakah nanti. Tapi kan bisa juga kayak Bang Bay ini bisa gabung gitu walaupun dari kejauhan sana. Jadi insya Allah itu lebih Siap mudah. bantu, Coba Bang. nanti ya insya Allah, tapi nanti itu tinggal kita meng-create-nya aja sih bagaimana ini. Tapi kalau saya sih inginnya selain itu, tapi kita selipkan juga ya itu tadi langsung ya program sosial itu apa sih itu, teman-teman kan nanti bisa kasih masukan apakah itu nanti kita turun ke panti atau kemana dan lain sebagainya. Nah ini jadi kita lebih kepada memberikan rasa syukur sih, bukan jadi karena ini pandemi kita tidak perlu euforia gitu kan, atau tidak perlu bersenang-senang gitu ya, bahasanya ini kita gantilah karena pandemi ini mungkin kita lebih bersyukur, atau misalkan nanti berdoa dan lain sebagainya, atau nanti kita bisa berbagi kepada yang lain atas ini luar biasa ibaratnya perjuangan di 13 tahun COP hadir gitu. Itu sih, Bang. Siap. Lewi, ada tambahan Lewi? Tadi kan Oh, yang tadi yang apa ya? ada tambahan atau oke pas karena mau kick off nih. Udah mau kick off bang malah bang. Ini mau video agak telat nih. Oke, maaf ini ya bikin nonbarnya telat, tapi kita kayaknya dulu Berjaya itu memang kita ngundang wali kota Ya. Pekanbaru. Berbau politik sih. Pelantikan pakai wali kota boleh. Tapi politiknya tuh kan Pak Firdaus kemarin memang dia lagi menjabat sih. Jadi tak berbau politiknya tuh cuma nendang-nendang bola lah, cuma kata sambutan. Iya. Pokoknya dulu ngapa COP bisa bagus karena dulu tuh orang-orangnya tuh kompak-kompak semua. Jadi ajang pemilihan ini bukan jadi kita pecah belah, bikin kita kompak lagi. Ini berarti Lewi pun bakal kerjasama sama Bang Ijal gitu. Ya, ini pesan-pesan dari Ketua KPU dan mantan Korda nih. Siapapun yang menang, pokoknya berduanya tuh saling mendukung lah. Macam mana supaya COP ini bisa bangkit kembali yang event-eventnya yang kayak dulu pernah dibuat, bisa ada lagi kayak COPB, siapa yang diminta-minta sama member-member lain. Mudah-mudahan kami dulu tuh tak banyak berharap sih. Ada yang mau jadi Korda aja, mau buat KPU kemarin tuh ada aja calon aja. Alhamdulillah ada 2 orang yang betul-betul peduli, yang mau membangkitkan COP kembali. Abang pun terima kasih sama Ferry sama Bang Ijal udah mau peduli lah untuk COP. Yalah itu aja nih kayaknya kita nonbar dulu lah ya. Siap semuanya ya. Nih ke venue nggak nih Bang Ijal nih? Wah, ke venue nggak nih? Bareng-bareng. Sih. Nanti tengok aku ada hutang soalnya gara-gara hutang. Oke, siap. Siap, salam semuanya semua sama anak COP Pekanbaru ya. Siap, salam semuanya. Oke, Bang, siap. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.